Tuntutan aksi unjuk rasa mahasiswa tengah berlangsung berhari-hari, salah satunya mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG. Namun hari ini Kepala Bakop M. Kodari menyebutkan bahwa program MBG tetap dilanjutkan. Lalu apa saja yang bisa menjadi titik temu antara aspirasi unjuk rasa mahasiswa dengan keputusan pemerintah? Akan kita bahas bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan juga politisi dari Partai Gerindra, Bapak Kamrus Samad. Selamat sore, terima kasih telah hadir di studio Pak Kamrus Samad. Kita akan menuju ke Mbak Bibip. Mbak Bibip, bahwa pemerintah menyatakan MBG terus berjalan di tengah aksi unjuk rasa oleh mahasiswa. Anda menilai seperti apa dan apa saja dampaknya bila saat ini pemerintah tetap mengevaluasi dan akan melanjutkan program MBG? Ya, menurut saya ini menandakan pemerintah yang tidak responsif dengan situasi di luar. Kita paham secara teoritis itu ada pemerintah yang responsif, ada yang justru represif begitu ya. Jadi saya melihatnya itulah situasinya, dan kalau seandainya tanggapan dari mahasiswa ataupun elemen masyarakat yang lainnya tidak diberikan respon yang positif, paling tidak ada dialog dulu secara mendalam dengan perwakilan-perwakilan semua masyarakat sipil yang mengkritik, maka saya khawatir nanti ini isunya akan terus-menerus bergulir dan tidak menandakan demokrasi kita yang sebenarnya tidak deliberatif, tapi benar-benar diputuskan berdasarkan apa yang diinginkan oleh terutama presiden. Itu situasi sekarang. Oke, Pak Kamrus Samad, bahwa tadi ada informasi juga mahasiswa tetap dalam poin tuntutannya untuk menghentikan MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih dan terkait dengan situasi ekonomi dan juga adanya pengurusan anggaran. Anda menilai seperti apa bahwa saat ini pemerintah tetap melaksanakan program MBG dan apa saja poin strategis yang harus dipertahankan? Ya, Mas Juno, memang kalau pertama kita mendengar ya, demo, aspirasi, aksi dari mahasiswa dari berbagai daerah. Ini adalah bentuk kebebasan berpendapat yang patut kita hargai, patut kita hormati. Substansi yang diperjuangkan oleh mahasiswa juga adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Karena itu kita melihat dari aspek program prioritas. Itu sedang berjalan, Mas Jono. Jadi penegakan hukum ini sedang berjalan, pro justisia sedang berlangsung terhadap dua aspek yang kita lihat dari publik. Yang pertama menyangkut penggunaan pengadaan barang di BGN, yang kedua menyangkut pembangunan lokasi-lokasi SPPG yang dikonsolidasi oleh internal BGN. Jadi ada kemajuan dalam 10 hari terakhir, 10 hari pertama setelah tindakan hukum yang dilakukan oleh APH, dan kita harus memberi kesempatan. Yang kedua, dari segi anggaran, DPR hari-hari ini dan sampai dengan bulan akhir Agustus, September nanti akan membahas tentang alokasi anggaran APBN 2027. Ini waktu yang baik bagi parlemen, bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi tentang keinginan mahasiswa khususnya tentang efisiensi anggaran. Ini menurut saya timing yang sangat pas terhadap gerakan ini, dan ini harus kita care terhadap apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Oke, Mbak Bibip, ini berkaitan juga tadi M. Kodari menyatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kontrak politik dengan masyarakat, bahwa 58% dan juga mempercayai masyarakat untuk tetap menjalankan program MBG. Anda menilainya seperti apa? Karena pada dasarnya tadi berdasar Pak Kamrus Samad ada momen untuk melakukan akuntabilitas, transparansi dan juga pengawasan yang saat ini tengah berjalan. Kontrak politik itu kan bukan dinilai dari sebuah proyek atau kebijakan. Kontrak politik itu adalah ketika pengurus negara sebenarnya harus punya akuntabilitas dan mendengar apa kata warga. Kontrak itu bahkan kalau dalam bahasa hukum sehari-hari bisa saja isinya berubah ketika salah satu pihak tidak setuju. Kan begitu, kontrak itu antara dua pihak. Nah, sekarang yang ditunjukkan oleh para mahasiswa dan kelompok-kelompok. Mbak Bibip. Oke, saya beralih ke Pak Kamrus. Bahwa ternyata satu sebenarnya tidak setuju. Mbak Bibip, silakan. Halo? Apakah terputus? Ya, tadi sempat terputus, boleh diulang kembali? Saya nggak tahu tadi sejauh mana saya berbicara. Baik, saya tidak tahu tadi sejauh mana saya berbicara itu terdengar. Tapi kan yang saya mau katakan adalah
yang namanya kontrak politik itu kan antara dua belah pihak. Artinya sebuah kontrak pun sebenarnya bisa saja ketika ada hal yang tidak disetujui boleh berubah. Nah, tapi ini seakan-akan diandaikan kontrak politik dalam arti kita sudah memberikan, warga itu sudah memberikan 100% suara kita terserah kepada pemerintah apa yang mau dibuat. Nah, ini sebenarnya adalah cara pandang yang keliru. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kontrak politik adalah pengurus negara harus mendengar apa yang kita ini yang punya negara, warga negara sampaikan dan apa yang ingin diubah. Oke, respon Anda Pak. Mas Juno, Dalam kebijakan saya tidak lihat. Dalam gimana ya? Halo? penyusunan visi dan misi program seorang calon presiden, pada waktu itu didasarkan pada 3 hal. Pertama, ada RPJP yang disusun dalam rentang waktu 25 tahun. Yang mana yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya dan mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu dilakukan perubahan. Turunan dari RPJP itu kemudian dibuat RPJMN per 5 tahun. Lalu kemudian ada visi misi presiden, dikompilasi, diselaraskan dengan RPJM tersebut. Lalu kemudian ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Itu yang saya sebut 3 jalur. Berdasarkan data yang ada di RPJP dan juga RPJMN menunjukkan bahwa tingkat prevalensi balita kita untuk kekurangan gizi khususnya stunting itu masih di angka 19,8%. Itu artinya 20 dari 100 balita tidak tumbuh secara normal. Ini secara sosiologis. Lalu kemudian dari mana aspek yuridisnya? Di dalam Undang-Undang Nomor 17, Mas Juno, pasal saya tulis di sini pasal 67 ayat 1. Ya, itu jelas disebutkan tentang kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat, baik sifatnya perorangan maupun untuk masyarakat. Karena itu pada bulan, saya tegaskan kembali bahwa pada bulan Agustus 2024, pemerintahan yang lalu mengeluarkan Perpres nomor 83 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional. Ini yang kemudian ditindaklanjuti karena lahir dari sebuah rancang bangun pembangunan nasional yang berkelanjutan, Mas Juno. Tapi titik kritisnya di sini Pak Kamarus Samad, bahwa saat kampanye juga Presiden Prabowo menyatakan bahwa ini menjadi proyek strategis untuk menjangkau daerah 3T, terutama daerah dengan infrastruktur yang masih tertinggal dan juga pendidikannya, aksesnya masih minim. Untuk saat ini sepertinya kita melihat bahwa SPPG dominan di wilayah perkotaan. Nah, untuk saat ini seperti apa? Dan ini menjadi kritikan dan masukan dari kalau mahasiswa. itu betul sekali dan harus segera prioritas di daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Dan sudah ada geospasial tentang hal itu sebetulnya. Itu yang harus tepat sasaran, tepat manfaat harus menjadi komitmen dalam pelaksanaan. Karena itu kita berikan kesempatan kepada pimpinan BGN, Mas Juno, untuk betul-betul menunjukkan bahwa ada perubahan mendasar yang ingin dilakukan dalam rangka pelaksanaan MBG. Oke, Mbak Bibip, ada komitmen dari pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dan juga berjanji untuk melakukan perbaikan total terhadap MBG. Tanggapan Anda? Saya tadi kayak terputus ya. Ya, keputus. Saya coba masuk dulu ke situ sebentar ya, dan nanti akan menjawab pertanyaan Mas Juno juga. Pertama-tama yang kita harus perhatikan adalah kalau dikatakan narasinya soal kontrak politik, ini ada kekeliruan dan kooptasi narasi ini. Karena yang namanya kontrak pun tidak hanya kontrak politik, kan ada 2 pihak. Ada pengurus negara, ada warga negara. Nah, ketika sebuah yang tidak dipenuhi dengan baik, salah satu pihak boleh untuk protes dan mengubah isi kontrak. Nah, jadi itu dulu yang harus dibongkar. Nah, yang kedua, pertanyaan Mas Juno barusan adalah apakah misalnya dengan mengubah membongkar korupsinya dan seterusnya, berarti sebenarnya tuntutan dari mahasiswa dan warga masyarakat sudah dipenuhi? Menurut saya belum. Karena yang bermasalah dari MBG ini adalah desainnya secara umum. Makanya kami juga, saya dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan penggunaan anggaran APBN sebesar 20% untuk pendidikan berdasarkan Konstitusi Pasal 31 ayat 4 yang ternyata digunakan sebagian untuk MBG. Nah, itu kan yang tidak pernah dijawab secara baik oleh pemerintah. Yang sekarang terjadi adalah penjelasan soal berapa banyak dapur dan seterusnya. Padahal secara desain, bahkan secara pengalokasian anggaran, kita masih punya pertanyaan yang sangat-sangat serius. Nah, ini yang sebenarnya belum dijawab, sehingga kalau dikatakan apakah
ada respon yang baik dari pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa? Menurut saya belum. Oke, kami dapat tangkap poinnya bahwa terakhir juga ada kesaksian dari seorang guru sejarah di madrasah terkait dengan dampak MBG, terutama dari perspektif seorang guru. Anda melihatnya seperti apa? Bahwa ini perbaikan dan juga Mas dapat Juno, menjawab kita lihat secara jernih dari hulu ke hilir soal pendidikan. Pertama, sarpras, sarana dan prasarana pendidikan. Kedua, akses menuju lokasi pendidikan. Yang ketiga, SDM, kualitas guru, sistem pengajaran. Lalu kemudian ketersediaan, kebutuhan sandan dan pangan anak didik kita. Jadi anggaran pendidikan nomenklaturnya. Namun dengan anggaran Sarprasnya ditempatkan di Kementerian PU misalnya, kan begitu. Lalu kemudian entitas kebutuhan pangannya ditempatkan di Badan Gizi untuk dukungan gizi mereka. Lalu kemudian untuk insentif pengajar SDM-nya dan fasilitas pendidikan lainnya itu ditempatkan di Kementerian Pendidikan, Dikdasmen. Jadi ini adalah entitas yang tidak terpisahkan daripada anggaran. Tapi kita mengetahui bahwa anggaran itu, ini kan juga terbatas. Jadi ruang fiskal juga terbatas dan juga ada pasal 31 terkait dengan pemenuhan pendidikan. Betul. Pendidikan. Betul. Lalu prioritas mana dan ini menjadi ini sudah prioritas dari taruhan pendidikan. pemerintah? Ini sudah prioritas, Mas Juno, karena ini adalah kekuatan inti. Oke, jadi dari titik MBG ini menjadi salah satu bagian penyokong dalam. Penting, dari awal kita udah diskusikan tahun lalu tentang nomenklatur penggunaan anggaran ini. Karena memang ada outcome daripada anak didik kita yang menerima dari anggaran MBG tersebut. Itulah kenapa dia masuk dalam. Baik, kita tangkap. Ya. Mbak Bibi, silakan respons Anda terakhir. Bagi saya persoalannya bukan sekedar nomenklatur, tapi persoalannya adalah cara bagaimana pemenuhan gizi ini sebenarnya ingin dijalankan. Yang terjadi hari ini bukan seperti yang kita bayangkan di Jepang, di Brazil, di beberapa negara bagian di India, di Finlandia, di mana bukan menurut dapur-dapur itu yang dibagi-bagi, yang bahkan sampai sekarang diperjualbelikan, tapi dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada di sekolah-sekolah. Jadi bukan hanya anggarannya, tapi cara menyampaikan program ini, itu yang tadi saya katakan sebagai desainnya. Kenapa misalnya sekarang kok kebanyakan dapur dikelola oleh TNI dan juga Polri, ataupun yayasan-yayasan yang terkait dengan partai-partai politik, misalnya begitu. Jadi kan secara desain ada sekeliruan. Nah ini yang tidak mau disentuh. Yang dibicarakan selalu nomenklatur, yang dibicarakan selalu jumlah dapur dan seterusnya. Ini yang harusnya dibongkar dulu, baru dijelaskan sebenarnya dengan cara apa tujuan itu mau dicapai. Baik, mungkin ada solusi yang akan kita dapatkan dari dialog ini dan juga kita akan terus akan membahasnya dan semoga juga pemerintah dapat berdiskusi bersama dengan mahasiswa untuk menemukan titik temu atas program MBG ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kamarus Samad, anggota DPR fraksi Partai Gerindra dan juga Mbak Bibip, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Jentera. Selamat sore, sehat-sehat selalu.